Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas dengan topik penyusunan SOP telemedicine. Sistem prosedur digital mendukung pelayanan kesehatan elektronik melalui pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian data pasien. Telemedicine memungkinkan pelayanan medis jarak jauh, sedangkan e-health meliputi pengelolaan data kesehatan dan aplikasi kesehatan publik. Keduanya mendukung transformasi digital dalam sistem kesehatan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan mutu pelayanan berbasis data. Mengidentifikasi komponen dan alur kerja digital dalam pelayanan kesehatan berbasis elektronik. Yang pertama itu data pasien. Terintegrasi, sistem mengumpulkan dan menyimpan seluruh informasi medis pasien dalam satu platform terpadu mencakup riwayat medis, pemeriksaan, diagnosis, dan perawatan. Yang kedua, dukungan keputusan klinik memberikan alat bantu agar tenaga medis dapat membuat keputusan diagnosis berdasarkan data pasien dan klinis dan bukti terkini. Yang ketiga itu dukungan komunikasi terpadu, memfasilitasi komunikasi efektif antar tenaga medis, departemen, dan fasilitas kesehatan. Yang keempat itu pemasukan perintah klinikus, memungkinkan dokter atau tenaga medis input resep atau tindakan medis langsung ke dalam sistem, mengurangi kesalahan baca tulisan tangan dan meningkatkan efisiensi perawatan. Yang kelima ada akses terhadap sumber pengetahuan. Rekam medis elektronik menyediakan akses cepat ke referensi medis, jurnal ilmiah, panduan pengobatan, dan basis data farmakologi, mendukung pembelajaran dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Penerapan sistem digital dalam proses pelayanan dan manajemen informasi kesehatan. Menurut Yudianti dan Arini, tahun 2024, 65% kesalahan medis di Indonesia disebabkan oleh buruknya pertukaran informasi antar fasilitas kesehatan. Transformasi digital dapat mengatasi masalah ini melalui interoperabilitas dan integrasi data, sambil menempatkan pasien di pusat sistem yang adaptif. Selain teknologi, transformasi digital juga memerlukan perubahan budaya, tata kelola, dan model bisnis kolaboratif lintas sektor yang mencakup dimensi teknologi, organisasi, dan manusia. Faktor kunci keberhasilan transformasi digital. Yang pertama, kesiapan fasilitas kesehatan. Infrastruktur jaringan perangkat keras dan software terintegrasi penting. Infrastruktur di Indonesia belum merata, terutama di daerah pedesaan yang kurang konektivitas dan perangkat. Kompetensi SDM juga perlu peningkatan melalui pelatihan. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat. Kemajuan teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI mendorong transformasi. Pemerintah perlu menyalurkan program untuk mengatasi kesenjangan digital daerah terpencil. Yang ketiga, dampak terhadap kualitas layanan dan peran pasien. Telemedicine dan aplikasi mobile health meningkatkan akses, monitoring real time, dan personalisasi perawatan. Tantangan mencakup literasi digital dan keamanan data pasien. Prinsip keamanan privasi dan kerahasiaan data dalam prosedur digital layanan kesehatan. Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengatur keamanan rekam medis elektronik, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pasien. Prinsip keamanan berdasarkan HIPAA meliputi perlindungan data dari ancaman, mencegah pengungkapan informasi tidak sah, dan memastikan kepatuhan tenaga kerja. Ini menjadi standar sistem manajemen keamanan informasi yang mencakup confidentiality, availability, dan integrity, serta privacy, non-repudiation, authentication, dan authorization. Baik, 5 aspek keamanan data pasien. Yang pertama, confidentiality ataupun kerahasiaan, yaitu sistem login dengan username dan password, namun perlu penguatan seperti penggantian berkala dan SOP khusus. Yang kedua ada integrity atau integritas. Fitur edit data pasien dibatasi, hak akses sesuai tugas untuk menjaga keaslian data. Yang ketiga akses kontrol atau kontrol akses. Hak akses berdasarkan peran masih memerlukan penguatan diferensiasi tampilan menu bagi pengguna. Yang keempat authentication. Penggunaan tanda tangan elektronik dokter yang tersertifikasi. Dan yang kelima
availability atau ketersediaan. Akses elektronik rekam medis terbatas di lingkungan internal dengan VPN, tapi perlu pembatasan akses lebih spesifik. Baik, 3 soal kasus. Kasus yang pertama, pasien kes di daerah terpencil kesulitan menggunakan aplikasi telemedicine karena jaringan internet tidak stabil. Pembahasannya yaitu infrastruktur adalah faktor utama. Pemerintah perlu dukung pengembangan jaringan dan perangkat pelayanan digital dapat diterapkan dengan solusi alternatif seperti jaringan satelit atau mobile data khusus. Kasus yang kedua, beberapa tenaga medis sulit menggunakan sistem rekam medis elektronik dan platform digital yang kompleks. Pembahasannya yaitu penting pelatihan berkelanjutan dan pembinaan SDM sehingga kompetensi digital meningkat dan teknologi dapat dimanfaatkan optimal tanpa kesalahan. Kasus yang ketiga, terjadi kasus pembobolan data rekam medis pasien di sebuah rumah sakit digital yang menyebabkan kebocoran informasi pribadi. Pembahasannya yaitu pentingnya penerapan prinsip keamanan data yang ketat seperti enkripsi, kontrol akses, autentikasi, dan audit keamanan berkelanjutan sesuai Permenkes harus ditegakkan. Penguatan SOP dan kebijakan keamanan menjadi prioritas untuk melindungi data pasien dari penyalahgunaan. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.